3401241071. Perkenalkan, saya Fania Pavia dengan NIM I140124141. Saya Muhammad Nova Zakwan dengan NIM X14012411149. Perkenalkan, nama saya Dila Malia dengan NIM G4401241017. Perkenalkan, nama saya Sinja Melesami dengan NIM M440124073. Hujan asam merupakan suatu masalah lingkungan yang serius bagi manusia. Hujan asam terjadi akibat limbah polusi seperti SO2, NO2, serta CO2 yang dimana polusi tersebut dihasilkan dari asap kendaraan, asap pabrik, serta dari pembakaran sampah. Polusi tersebut kemudian menyebar ke atmosfer dan bercampur dengan tetesan air hujan yang dimana menghasilkan hujan yang terkontaminasi gas-gas polutan atau yang biasa disebut dengan hujan asam. Ketika hujan asam jatuh ke bumi, hujan asam akan merusak tanaman, mencemari air dan tanah, serta mengikis bangunan. Oleh karena itu, diperlukan teknik penanganan dalam mengolah limbah polusi sebelum dilepaskan ke lingkungan. Pengelolaan limbah industri kini semakin canggih dengan memanfaatkan reaksi asam basa untuk menetralkan polutan berbahaya sebelum dilepaskan ke lingkungan. Salah satu teknik yang digunakan adalah proses netralisasi kimia. Limbah asam akan dinetralkan dengan menggunakan bahan basa seperti kapur atau soda abu yang akan menghasilkan garam dan air. Sebaliknya, limbah basa akan dinetralkan dengan bahan yang bersifat asam seperti asam sulfat untuk mencapai pH netral. Proses ini tidak hanya menurunkan tingkat keasaman atau kebasahan limbah, tetapi juga mampu mengendapkan logam berat, sehingga mampu mengurangi pencemaran air permukaan dan air tanah. Teknik yang kedua yaitu metode elektrokoagulasi. Metode elektrokoagulasi adalah metode pengolahan limbah cair yang menggunakan proses elektrokimia dengan arus listrik untuk mengendapkan partikel-partikel terlarut atau tersuspensi dalam limbah. Metode elektrokoagulasi mengurangi konsentrasi koloid terkecil lebih cepat karena menggunakan medan listrik dalam air, yang dapat meningkatkan kecepatan gerakan dan memudahkan proses pengendapannya. Berdasarkan penelitian Baitsah 2023, air limbah yang bersifat basah dapat dinetralkan menggunakan teknik elektrokoagulasi dengan menambahkan zat asam untuk mempermudah proses koagulasi. Teknik selanjutnya adalah penggunaan biomasa untuk penyerapan polutan. Biomasa, seperti limbah organik atau bahan tanaman, memiliki sifat adsorptif yang dapat digunakan untuk menangkap polutan dalam limbah industri, termasuk asam yang dihasilkan oleh proses industri itu sendiri. Banyak penelitian terbaru mengkaji pemanfaatan biomasa yang terbuat dari sisa pertanian, kayu, atau limbah organik lainnya, karena harganya yang murah, mudah diperoleh, dan sifatnya yang dapat terurai secara alami. Contoh material biomasa yang digunakan adalah arang, yang dihasilkan dari bahan organik seperti sekam padi, kulit kacang, atau serbuk gergaji kayu yang memiliki porositas tinggi yang membuatnya sangat efektif dalam absorpsi polutan. Hujan asam adalah masalah lingkungan yang timbul dari gas polutan seperti SO2, NO2, dan CO2 yang berasal dari kendaraan dan pabrik. Gas-gas ini bercampur dengan air hujan, membentuk hujan asam yang bisa merusak tanaman, mencemari air, dan mengikis bangunan. Ada beberapa cara penanganannya, seperti metode elektrokoagulasi yang menggunakan arus listrik untuk mengendapkan polutan dalam air limbah, serta biomasa seperti arang dari limbah organik yang dapat menyerap polutan secara efektif. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.